Assalamualaikum. Ini sekarang tanggal 9 Januari dan barusan aku udah lama aku nggak ngeliat lagi ke channel YouTube-nya Muhammad Faizar Official Ustadz. Jadi pas tadi saya buka itu 16 jam yang lalu Ustadz ngeluarin video tentang macam ruqyah jin nasab. Aduh, aku tiba-tiba agak gimana ya? Dengerin jangan ya. Karena aku tahu banget orang tuaku seperti apa, kental banget kultur Jawa yang dibawanya, terutama dari pihak ibu. Aduh, jin nasab. Dengerin nggak ya? Dengerin nggak ya? Ini saya sebenarnya sudah siap-siap di depan sambil dengerin tuh, sambil ada kerjaan depan mesin jahit. Jadi ini sekarang tanggal 9 Januari. Gimana dong, dengerin. Jin nasab ada nggak di nempel di aku? Tapi nggak tahu, pas tadi mau buka itu terus lihat ada jin nasab. Aduh, gimana nih? Agak gimana gitu. Jadi ya kayaknya dengerin aja deh sambil saya juga ada kerjaan. Biasanya juga saya memang dengerinnya sambil kerja, jadi ya mau nggak mau nih bereaksi nggak ya. Tapi biasanya nggak berasa yang frontal seperti itu, cuman memang kadang-kadang aku merasakan ada perubahan-perubahan yang aku alami, termasuk di tempat ini. Yang aku alami ada hal-hal yang berubah yang saya rasakan secara saya pribadi, dan suasana tempat dan segala macamnya itu yang saya rasakan ada perubahan-perubahan sih. Termasuk diantaranya ketika saya pertama kali kesini, yang berasa banget itu adalah cicak. Dan saya baru tahu cicak itu juga ciri-ciri tanda-tanda satu tempat itu terkena sihir katanya ya. Katanya tanda-tanda cicak itu terkena sihir. Cicak itu tempat itu terkena sihir, yaitu banyak cicak, suara-suara cicak. Dan di sini kencang banget coy, di sini kencang banget, kencang banget. Kemudian saya mulai mengenal, ya mulai inilah intens. Selain kalau di sebelah sana justru rutin ke indigo gitu sebelum pindah ke sini. Ketika pindah di sini, ya itu yang saya rasakan cicak. Aku sampai, kalau kalian mungkin sekilas lalu ada yang pernah ketangkep di kamera, kamar saya itu sebenarnya ujung sebelah sini bolong, sebelah sana bolong, tapi sekarang udah ditutup seadanya saja, karena itu juga ada cerita. Waktu awal-awal di sini tuh berisik banget, kalau tengah malam saya tidur tuh berisik banget. Jadi kayak yang ketawa cekikikan sahut menyahut itu, tapi suara cicak ya, tapi kayak cekikikan. Itu sebelum ditutup lubang sebelah sana itu. Ya, itu sebelum ditutup. Sebenarnya tempat ini sempat kosong beberapa waktu, dan temen aku tuh sempat ngontrak ke bagian tempat ini, tapi dia nggak mau ninggalin coy. Dia nggak mau ninggalin sampai kemudian pindah ke ada apa ya namanya, ada yang kosong sebelah sana, dia nempatin sebelah sana, baru dia rutin ninggalin di sana gitu. Karena ketika dia dapat tempat di sini, yang saya dengar itu sekilas lalu, dia jarang di rumah, justru nggak pernah tidur di sini, justru jarang. Karena memang beberapa secara fisik juga memang mungkin kurang begitu mengena di hati dia dengan kamar yang di sini itu. Katanya sih ada bocor, ya memang ada bocor dikit tapi nggak terlalu. Itu pun kalau hujan derasnya minta ampun baru, dan itu tes nggak terlalu gede di sini. Maka saya nggak terlalu gimana banget untuk segera memperbaiki segala macam, enggak, karena memang tidak terlalu ya. Itu awal datang ke sini cicak tuh tengah malam itu
Dan sekarang ini ruqyah jinasab ya, kalau nggak salah ya, disimpulkan lah ruqyah jinasab. Ya, aku tahu orang tuaku seperti apa, kental banget Jawanya. Dulu awal-awal saya waktu kecil itu ya tahulah seperti apa tiap malam Jumat. Ya sesajen lah gimana, apa sih namanya dulu tuh, ada namanya itu dulu, namanya apa ya namanya, pokoknya ada sesajen-sesajen gitu buat leluhur segala macam ya, kemudian setelahnya sih memang enggak gitu loh, enggak dilakukan lagi, sholatnya juga bagus. Jadi kental, aku tahu betul kultur budaya Jawanya masih kental banget orang tuaku. Jadi ada kemungkinan aduh gimana ya, dengerin jangan ya, kayaknya dengerin sih. Tapi memang ada cerita sedikit sih di sini yang tadi nyambung. Saya mengenal ruqyah syar'i ini di sini kalau nggak salah, inget. Di sana belum nemuin, justru di sana masih mistis, masih senang-senang yang mistis, bukan ngejalanin yang mistisnya. Jadi channel-channel indigo, channel-channel mistis, channel-channel alam gaib, channel-channel tak kasat mata itu saya ikutin dan menemukan hal-hal tertentu yang lumayan janggal juga, iya, termasuk diantaranya saya kena sesuatu, iya, kemudian saya telusuri, saya pelajari, ternyata saya kena dari sisi ya gitu juga, kena yang klinik-klinik gitu. Kemudian saya cari tahu dan memang penangkalnya adalah sholat malam, saya jalanin dan alhamdulillah sih sembuh. Katanya kalau salah satunya ya, tapi saya dari kalau nggak salah dari ustadz lain deh itu, saya lupa lagi, belum menemukan ini yang syar'i yang benar-benar konsisten di sana. Memang di sana itu saya buka toko, jadi rumah plus toko. Biasalah namanya kita usaha, kadang-kadang ada aja yang kurang berkenan. Saya memang beberapa kali menangkap ada yang melempar sesuatu ke dalam melalui lubang, kan di sana ada lubang udara. Kena di bagian, kebetulan ada tangga naik ke atas itu terbuat dari besi, jadi kalau kena itu tuh klining, apa bunyi gitu, retak gitu. Dan yang saya tangkap ada satu masa jam malam itu kejadiannya, saya menangkap yang melakukannya itu bukan bapak-bapak juga, tua banget, nggak terlalu yang saya tangkap gitu ya. Saya nggak lihat orangnya, cuman saya nggak tahu kenapa kayak yang terlintas gitu, wah bapak-bapak. Terus ya kayak naik, kan di situ juga emang ada undakan, di sebelahnya itu juga ada tangga, jadi agak naik tangga dikit, karena memang posisi aku juga ada, tempat aku juga ada tangga dikit, terus ada tempat duduk yang agak tinggi gitu, dan itu kayak naik ke arah situ, kemudian dia melempar sesuatu dari lubang angin, lubang udara, kena salah satu yang terjadi itu kena tangga yang besi itu. Kemudian saya menangkap kayak apa ya, kelibatan gitu, kayak yang pelakunya itu laki-laki, dibilang tua kayaknya enggak deh, kurang begitu jelas, cuman sekilas laut ada yang kayak yang berkelebat ke arah sana gitu loh. Saya nggak tahu kenapa, apa dari sisi suara yang ketangkap, dia tidak terlalu bersuara gitu waktu itu. Dan memang ada lagi yang kedua, pagi-pagi saya buka biasanya jam 7-an, bersih segala macam, beres-beres, itu kayak ada yang mungkin kayak yang tidak sengaja, tapi dia melempar sesuatu dan masuk ke dalam toko aku, itu entah apa. Dan sempat saya mengalami kaki agak sakit gitu di bagian telapak kakinya persis. Kemudian ini apa ya, saya nggak begitu dirasa sih sebenarnya, saya tipikal orang yang kalau sakit ya udah sakit, rasakan itu aja sih, kalau perlu diobati ya obatilah gitu, tidak berpikir yang gimana-gimana. Cuman kemudian saya cari tahu tentang sakit di telapak kaki itu, masuknya ke klinik. Ada, lu mungkin menginjak sesuatu, dan obatnya itu memang sholat malam, dan memang sholat malam itu udah umum lah ya, biasa. Tapi kemudian saya niatin dengan bener lagi gitu, diniatin dengan bener sholatnya. Jadi ya
lumayan sembuh sih, sembuh. Sekarang juga nggak kerasa apa-apa. Ya tentang yang ini kenapa bisa mulai berkurang bahkan cenderung agak hilang gangguannya. Pertama memang udah ditutup di sana. Kemudian saya juga mulai mengenal yang istilahnya doa-doa kayak gitu-gitu, mulai ngedeketin ke agama lah istilahnya. Ya, ada saran, bukan saran sih, saya kadang-kadang baca-baca di Facebook atau media sosial itu ulama ceramah misalnya tentang doa apa, tentang doa perlindungan, saya coba baca, termasuk ayat kursi saya juga baca gitu. Ya itulah, mulai hilang. Masih ada, masih, cuman kayak tadi barusan juga ada yang biasanya kenceng banget coy. Biasanya kenceng banget, agak malu-malu, agak takut-takut, agak gimana gitu. Kalian kalau lihat di video aku yang lagi ngebahas sakit pinggang kalau nggak salah, itu kenceng banget kan, padahal di luar kenceng banget suaranya. Dan saya potong video itu berapa kali tag gitu kan, terus dipotong-potong karena ada gangguan, saya teralihkan lagi fokusnya, ada gangguan teralihkan lagi fokusnya. Itu kencang banget suara cicak, dan itu biasa cicak kayak gitu tuh realitasnya di tempatku ini kayak gitu. Dan sekarang udah mulai jarang lagi kedengeran. Tadi kedengeran, barusan kedengeran juga kayak yang senyap-senyap, padahal masih kayak kayak di dalam sini masih. Cuy kalau enggak ya Allah, itu yang saya rasakan ya, yang saya alami. Dan dari sisi psikologis jauh berbeda dari yang dulu-dulu ya. Dulu-dulu aku sempat kepikiran bahwa gue males banget kalau dikaget-kagetin, misalnya ada penampakan ini, penampakan itu, yang lebih ini kan kagetnya ini yang bikin jengkelinnya itu kan. Tapi sekarang aku nggak terlalu berpikiran itu lagi, enggak. Kalau sebelum-sebelumnya sempat berpikiran seperti itu, kalau misalnya saya tiba-tiba melihat yang gaib-gaib gitu misalnya, yang jadi khawatir itu adalah ngedadaknya itu kan, ngedadak ngeliat gitu loh, menjengkelkan banget kan. Sekarang udah enggak, sekarang udah enggak. Dan gangguan-gangguan tadi juga bukan, mungkin masih ada tapi tidak seberapa lagi, tidak seberapa. Itu yang saya alami, yang saya rasakan, testimoni lah, bisa dibilang testimoninya. Kalau kalian mendekat ke Allah tidak akan sia-sia, insya Allah. Apa kerja kita tidak akan mengkhianati hasil lah istilahnya. Itu yang saya rasakan. Kalaupun misalnya ada hal-hal yang negatif, ada orang-orang yang berniat jelek, baik secara pribadi ataupun misal yang ada kaitannya dengan tempat ini, ingat ya, kalau kalian misalnya kalian mengirim sesuatu yang buruk terhadap orang lain, itu bisa dikembalikan cuy. Percaya nggak? Bisa dikembalikan. Pelajari deh, tanya ke orang-orang dukunnya langsung, bisa nggak dikembalikan. Kalau misalnya dia nggak jujur hanya karena takut kehilangan pelanggan, bullshit, itu bohong. Itu bisa dikembalikan. Karena gini, ketika jin sudah mengalami perjanjian, lu dengan dukun lu mengalami perjanjian menyakiti seseorang, kemudian gagal, itu jin tetap harus menjalankan misinya cuy. Dukun kan nggak mungkin, dukun tuh nggak mau dia jadiin istilahnya, ketika dia gagal ke si A ya, yang korban, dia nggak harus tetap menjalankan misinya. Nggak mungkin kan dukun mengorbankan dirinya, iya nggak sih? Terus ke siapa? Yang minta lah. Ngerti nggak cuy? Kan dia tetap harus menjalankan misinya. Ketika udah ada kesepakatan dengan jin untuk menyakiti seseorang, ketika tidak berhasil, jin harus tetap menjalankan misinya. Dukun nggak mungkin, ya gue aja deh, nggak mungkin. Ya lu yang minta, nggak mungkin. Berusaha sebisa mungkin dukun itu membelokkan, jangan ke dia. Ya kan jinnya datang lagi, istilahnya iblisnya, setannya itu datang lagi ketika dia gagal misalnya untuk menyakiti si A karena dia terlalu soleh, balik lagi ke lo
ya ke dukun. Makanya dukun banyak bertobat juga karena dia tahu konsekuensinya. Ada beberapa dukun yang bertobat itu ketika dia menyadari bahwa konsekuensinya ketika dia gagal menjalankan misi, baliknya ke dia. Dan itu aku udah tahu dari kecil. Dari kecil aku udah tahu seperti itu sebenarnya. Cuman lebih meyakinkan lagi ketika yang bicara itu adalah ustadz yang aku percaya, bukan ustadz yang dukun ya. Ustadz yang aku percaya, termasuk Ustadz Muhammad Faizar ini ya, Muhammad Faizar Official. Kalian tonton aja. Dan ini tadi saya baru ngeklik Ustadz Muhammad Faizar Official, Muhammad Faizar Official tentang jin nasab. Entahlah, agak sedikit gentar sih tadi. Wis gimana ini? Apa aku akan ngamuk hari gini? Apakah aku akan kehilangan kesadaran? Nauzubillah min zalik ya Allah. Sedangkan di sini memalukan banget kalau itu terjadi padaku. Coba kalau ada keluarga aku yang atau orang yang bisa aku percaya ya bisa ditangani sama mereka ketika aku tidak sadarkan diri. Ngamuk. Kayak orang-orang yang tiba-tiba dia melakukan sesuatu ya. Itu yang aku pahami. Dan aku ingetin ternyata ikan lele itu, saya beberapa video ngingetin lagi terus-terusan ngomong ikan lele itu bisa menangkal sihir, menangkal gangguan jin. Padahal, dan aku baru tahu gitu, padahal beberapa waktu sebelumnya itu aku memang lagi senang mengkonsumsi ikan lele, plus katanya dengan sambal kacang kalau bisa. Iya sih, dulu kan suka pecel lele dengan sambal kacang, sekarang tuh agak berubah ya, udah macam-macam sambalnya, sambal bawang lah, sambal ini, sambal itu gitu. Dulu itu pecel lele identik dengan, setauku ya, dengan sambal kacang. Ternyata itu bisa dijadikan penangkal sihir, coy. Ya gitu. Di sini ada yang berbuat macam-macam. Karena sempat pada saat awal-awal di sini ada gelagat seseorang. Ya aku tahunya dari yang lain sih. Tapi nggak tahu. Jangan dilanjut deh pokoknya. Ya gitu deh. Kayaknya saya harus mendengarkan sambil kerja aja sih, sambil ngejahit. Tapi kata Ustadz sih harusnya pakai headset. Aku nggak nyaman pakai headset sih sebenarnya. Ya itulah, jalanin aja deh. Saya nonton dulu ya. Terima kasih sudah menonton. Kita berbagi sharing aja lah, sharing. Saya kembali terus mengingatkan, cobalah tonton daripada kalian menonton hal-hal yang membuat kalian semakin terpuruk, semakin sesat, semakin jauh dari Allah, semakin jauh dari pemahaman Al-Quran dan Sunnah. Lebih baik kalian back to Al-Quran Sunnah. Bahasanya apa sih? Siapa sih gue? Ustazah bukan ya. Saya hanya menyampaikan apa yang saya tahu. Makanya kalian lihat gue mencelak ya. Kadang ngebahas ramuan tradisional kayak tukang obat. Enggak. Terima kasih sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.